Hai, kenalin aku Nensa dari Panel Digital Marketing. Di video kali ini, aku mau sedikit menjelaskan tentang apa itu storytelling marketing dan apa saja prosesnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Ketika datang untuk mempromosikan produk atau jasa, banyak merek yang berjuang untuk membuat perbedaan dalam dunia yang penuh dengan banyak pilihan. Namun, dengan storytelling marketing, merek dapat membuat hubungan emosional dengan audiens dan membedakan diri dari pesaing. Storytelling marketing memanfaatkan kekuatan cerita untuk membangun hubungan dengan pelanggan, memotivasi mereka untuk melakukan tindakan, dan membantu membangun merek secara keseluruhan. Apa itu storytelling marketing? Storytelling marketing adalah teknik pemasaran yang menggunakan cerita untuk menghubungkan merek dan pelanggan. Ini melibatkan penciptaan dan penyampaian narasi yang menarik dan memotivasi untuk menjelaskan produk atau jasa, membangun emosi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Tujuannya adalah untuk membuat merek terlihat lebih personal dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan audiens potensial dan pelanggan. Dengan menggunakan storytelling marketing, kita bisa menciptakan emosi dan membangun koneksi dengan audiens, menarik perhatian mereka, meningkatkan brand awareness, dan mempermudah mereka untuk mengingat produk atau layanan yang ditawarkan. Ada beberapa manfaat storytelling marketing, yaitu yang pertama, menciptakan emosi dan membangun koneksi. Dengan menggunakan cerita, audiens dapat terlibat dan teridentifikasi dengan tokoh, situasi, dan emosi yang ditampilkan. Ini membantu mereka untuk merasa terhubung dengan brand dan membangun koneksi emosional yang kuat, sehingga meningkatkan loyalitas dan minat pembelian. Manfaat yang kedua yaitu menarik perhatian audiens. Storytelling menarik perhatian audiens dengan mempresentasikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan dan mudah diterima. Cerita memiliki alur yang membawa audiens pada perjalanan dan mempertahankan perhatian mereka selama presentasi. Ini membuat brand dan produk atau layanan lebih menonjol dan membedakan dari pesaing. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness. Dengan menggunakan storytelling, brand dapat mempresentasikan identitas dan nilai-nilai mereka dengan cerita yang menarik. Ini membantu audiens untuk mengenal brand secara lebih baik dan mempermudah mereka untuk mengingatnya. Storytelling juga memungkinkan brand untuk memposisikan diri mereka dalam benak audiens, sehingga membantu meningkatkan brand awareness dan kesadaran mereka tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Manfaat yang keempat yaitu mempermudah mengingat produk atau layanan. Cerita membantu audiens untuk mengingat produk atau layanan dengan cara memasukkan informasi ke dalam konteks yang menarik dan mudah diingat. Dengan menghubungkan produk atau layanan dengan cerita yang mengharukan, lucu, atau memotivasi. Audiens lebih mungkin untuk mengingat mereka dan memperlihatkan minat pembelian yang lebih tinggi. Ini membuat storytelling menjadi alat yang efektif untuk membantu mempermudah mengingat produk atau layanan dan mempengaruhi pembelian. Manfaat yang kelima yaitu membantu menyampaikan pesan atau value lebih efektif. Dengan menggabungkan pesan dan value dalam cerita, storytelling membantu untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menyenangkan dan memotivasi. Ini mempermudah audiens untuk memahami dan mengingat pesan, serta membantu untuk membangun koneksi emosional yang kuat dengan brand. Storytelling juga membantu untuk memposisikan produk atau layanan sebagai solusi untuk masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh audiens. Beberapa proses storytelling marketing. Yang pertama yaitu menentukan audiens. Menentukan audiens sasaran adalah tahap pertama dalam proses storytelling marketing, di mana perusahaan mengidentifikasi kelompok orang yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanannya. Ini dilakukan melalui penelitian pasar, analisis data demografis, dan pemahaman akan kebutuhan dan minat target audiens. Proses yang kedua yaitu menentukan pesan inti. Menentukan pesan inti adalah tahap di mana perusahaan menentukan nilai dan tujuan yang ingin disampaikan melalui cerita. Ini melibatkan
definisi visi dan misi perusahaan. Proses yang ketiga yaitu menentukan jenis cerita. Menentukan jenis cerita yang ingin disampaikan adalah tahap ketiga dalam proses storytelling marketing, di mana perusahaan membuat pilihan tentang jenis cerita yang akan membantu menguatkan pesan inti mereka. Proses yang keempat yaitu tulis dan bagikan. Tulis dan bagikan adalah tahap di mana perusahaan menulis dan membagikan cerita ke audiens. Tahap ini melibatkan pemilihan saluran yang sesuai untuk pengiriman, seperti media sosial, situs web, atau acara live. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.